gelisah. Itu terjadi pada banyak orang dewasa. Nah, bagaimana jika itu sudah bisa terjadi juga pada anak-anak? Sedangkan masa pandemi ini, kebanyakan aktivitas kita dialihkan ke sana, diarahkan ke sana dengan pembelajaran yang dilakukan secara online, kemudian aktivitas bekerja dari rumah. Nah, bagaimana tuh baiknya ya? Apakah dibuat aturan dahulu di awal, ataukah dengan mencontohkan atau dengan mengadakan kesepakatan? Sebagai orang awam, takutnya kita salah dalam penerapannya. Untuk itu, kami hadirkan narasumber kita yang sudah berpengalaman untuk membantu kita nantinya memberikan solusi dan tips-tips yang dapat kita terapkan secara mudah. Kita sapa dulu apakah Pak Lalu sudah hadir di sini. Assalamualaikum Pak Lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alfi. Ya, apa kabar Pak Lalu? Alhamdulillah sehat ya. Wah, senang kembali bisa berjumpa dengan Pak Lalu nih. Ya, sama. Iya. Bapak Lalu Yul Haidir, MPSI atau biasa dipanggil dengan Pak Lalu adalah seorang psikolog untuk beberapa jaringan sekolah Islam terpadu JSIT yang itu ada dari mulai Aceh hingga Papua. Jadi terbayang ya betapa sebenarnya Pak Lalu ini sibuk sekali. Dan Pak Lalu ini tidak tinggal berdekatan dengan kami yang ada di Jakarta. Beliau itu ada jauh di belahan pulau-pulau kecil di sebelahnya Bali ya. Di Lombok ya Pak Lalu ya. Lombok ya. Nah itu Pak Lalu berada Pulau di cantik Bu Alfi, Pulau cantik. Iya, pasti Pulau cantik. Ya. Untuk lebih dekatnya, mari kita lihat sekilas dari CV-nya Pak Lalu. Silahkan. Kalau nanti ditelisik itu sebenarnya experience-nya Pak Lalu itu super lengkap. Mulai dari sekolah, ya psikolog juga, kemudian narasumber, menulis hasil karya pula, pokoknya udah paket lengkap ya. Sekarang ini beliau juga sebagai kepala sekolah dari SMA IT Cahaya Lombok, Cahaya Bangsa di Lombok. Benar Pak Lalu ya, maaf kalau saya salah. Iya benar Bu Alfi, benar. Cahaya Bangsa. Iya. Siapa tahu nanti dari peserta sekalian ada yang jalan-jalan ke Lombok, mungkin Pak Lalu akan bisa say hello nanti dengan Pak Lalu untuk ya sama-sama melihat seputaran Lombok. Iya, iya. Bisa sekolah juga anak-anaknya di Cahaya Bangsa, Bu Alfi. Oh, ya, siap. Betul itu sekali. Ya, sebelum pemaparan, kami minta dengan hormat kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan stikernya, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan tertib. Dan untuk itu kami persilahkan kepada host untuk menonaktifkan semuanya. Silahkan. Ya, terima kasih host. Dan sekarang sebelum pemaparan juga saya ingatkan kepada peserta nanti kita buat sedikit rileks saja karena ketika nanti Pak Lalu memberikan pemaparannya, peserta yang punya ganjalan pertanyaan monggo ditulis saja di chat room sehingga banyak sekali kami bisa memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan narasumber juga menjawab. Siapa tahu dengan waktu yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi semua. Dan jangan lupa di sela-sela itu nanti kita ada door prize-nya. Door prize-nya itu rahasia. Dan kami akan mengumumkan nanti pemenang terpilihnya. Ya, mungkin ini waktunya bagi Pak Lalu untuk segera memaparkan pemaparannya. Pak Lalu, monggo silahkan. Baik. Terima kasih Bu Alfi dan Repower Family Education.
Bapak dan Ibu semua yang ada di Zoom Meet ini ya. Berbahagia sekali, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang hari, pagi ini masih pagi di Lombok ya, masih jam udah mau siang. Jam 11 kalau di Lombok ya, kalau di Jawa Barat, di Jakarta sekarang masih jam 10. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat semua, kita bisa hari ini mengakses beberapa kebaikan yang kemudian diberikan, berpeluang. Jadi potensi dan ruang belajar itu sangat terbuka luas, lebar untuk orang tua ya. Salah satunya Repower ini juga sangat intens gitu ya, membersamai, menemani orang tua di seluruh Indonesia ya, sebagai salah satu pengembang ya, developer, perusahaan developer yang juga peduli pada edukasi. Ya, mudah-mudahan hal-hal yang kemudian terus berlanjut sampai hari ini itu bisa menjadi budaya yang baik untuk kita semuanya di Indonesia. Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi ya, nanti berbincang. Kita santai saja Bapak dan Ibu ya. Jadi saya nanti akan menyampaikan paparan materi, kemudian jika ada insight baru yang langsung terlontar di dalam pikiran, perasaan, atau mungkin ingin menjadi sebuah tindakan pada kita semuanya di sini, kita bisa langsung chat seperti yang Bu Alfi sampaikan tadi ya. Nanti akan saya membantu mengulas, memfasilitasi mengulasnya. Apakah kemudian itu terkait dengan materi slide PowerPoint saya, ataukah seperti apa, nanti kita coba interaktif saja. Bapak dan Ibu, kita punya waktu cukup panjang ya di sini. Kita nanti sampai, kalau di Lombok ini jam 11 sekarang, nanti sampai jam 12:30. Jadi 2 jam lebih kita akan ada di sini dengan segala sesinya. Nanti ada berapa sesi juga mungkin Bu Alfi yang akan memegang, seperti misalnya kita mengenal lebih lanjut tentang Repower, kiprahnya di dalam parenting dan pendidikan juga mungkin nanti Bu Alfi yang akan menyampaikan, termasuk dengan door prize yang sudah menanti Bapak dan Ibu ya, untuk menjadi ice break kita, karena kita butuh energizer, kita butuh rehat juga di dalam Zoom ini. Ini kan termasuk salah satu teknologi ya yang kita gunakan, dan kalau 2 jam beruntun hanya mendengar saya dan saya hanya berbicara saja gitu misalnya di sini, itu pasti akan melelahkan semua pihak. Tidak hanya Bapak dan Ibu, tapi saya juga akan sangat lelah sekali, sehingga door prize yang Bu Alfi sampaikan, kemudian mungkin penggalan-penggalan, nanti beberapa tayangan-tayangan yang tadi juga sudah kita awali, itu bisa membantu kita untuk lebih rileks ya, lebih nyaman mencapai hasil belajar yang lebih baik. Bapak dan Ibu sambil menyiapkan kondisi lingkungan di sekeliling untuk kemudian kita sama-sama saling pahami. Alhamdulillah kalau di sini moderator, host bisa membantu kita mute semua peserta ya. Nah, tapi kalau saya berada di tengah kampung ini ya, di daerah saya, sehingga mungkin suara anak-anak mudah-mudahan nanti bisa tidak terlalu mengganggu atau bisa memfokuskan kita beberapa suara-suara yang ada di sekeliling saya. Bahkan kemudian nanti ini sampai jam 12:30 mungkin duhur akan lebih awal masuk di Lombok nanti, dan suara azan atau masjid ya, suara mengaji yang mulai di siang nanti di masjid, mungkin mudah-mudahan itu menyempurnakan juga pertemuan kita hari ini. Sambil Bapak dan Ibu menyadari situasi di sekelilingnya, cara duduknya, kemudian aksesnya, anak-anak mungkin yang ada di sekeliling, fokus kita dan lain sebagainya, kita mulai sharing materi kita pada hari ini. Oh ya Bapak dan Ibu, saya ingin juga sampaikan, kita tidak akan terlalu terpaut nanti dengan slide, dengan PowerPoint yang saya share, yang saya bagi, karena nanti ada beberapa yang mungkin di PowerPoint saya akan saya kembangkan, sehingga kita tidak hanya concern kepada tampilan visual PowerPoint ya, tapi juga audio dari saya, mudah-mudahan nanti bisa membantu dan melengkapi penjelasan saya dan memudahkan Bapak dan Ibu untuk memahami, sampai akhirnya ekspektasi kita bisa dapat ekspektasi yang didoakan oleh Repower Education ini juga bisa sesuai dengan yang kita hajatkan ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu kalau kemudian Bapak dan Ibu ada terdaftar lebih dari 60-an orang ya yang akan terus bergabung bersama dengan kita pada siang hari ini, pagi sampai siang nanti.
Saya tidak tahu tujuan kita apa bergabung di sini nanti. Mungkin ada yang kepingin anak saya sudah mulai kecanduan sekarang. Atau kata Bu Alfi tadi, nih gadget nggak bisa lepas karena menjadi alat belajar. Kemudian di new normal ini kita beradaptasi, salah satunya adalah dengan teknologi, dan teknologi terbesar kalau menurut riset Bapak dan Ibu, teknologi yang cukup besar itu teralihkan ke smartphone. Kalau tidak salah di beberapa literatur yang saya baca itu 60% kebermanfaatan teknologi itu ada di smartphone gitu. Nah, dengan kondisi-kondisi situasi kebutuhan itu tentu kita beragam tujuan kita untuk hadir dalam webinar seperti ini gitu ya. Tentu beragam niatan kita atau ekspektasi dan tujuan yang ingin kita capai dalam 2 jam ke depan nanti. Tapi apapun itu, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak sia-sia untuk hadir di rumah Repower Family Education ini ya, rumah belajar buat kita untuk kemudian bijak ya menyikapi, bijak mengelola gadget untuk kebaikan pendidikan anak-anak kita dan keluarga kita. Baik Bapak Ibu, izin saya akan share screen ya untuk membersamai kita pada hari ini. Teman diskusi aja memfasilitasi ya, bukan menjadi hal yang utama ya untuk slide ini. Saya mulai dari yang pertama. Jadi Bapak Ibu udah siap ya, udah ready ya? Oke, saya pikir terima kasih untuk kesiapan Bapak dan Ibu. Mungkin menyiapkan tulisan dan lain sebagainya gitu ya. Terima kasih untuk itu. Kita mulai dari fakta, data, dan fakta dulu. Bapak Ibu kita berdiskusi dulu. Data dan fakta di seputaran gadget ini, berapa tahun terakhir kita mendengar ya, Bapak Ibu mungkin lebih kira-kira nih, mana yang lebih sering terdengar dampak negatif gadget atau dampak positifnya? Kita masing-masing punya paradigma berpikir tentang gadget ini. Hasil riset dalam beberapa tahun terakhir, sebut 5 tahun terakhir ini, kita lebih sering mendengar dampak gadget itu ke hal yang positif ataukah hal yang negatif. Kalau misalnya saya membaca buku Bapak dan Ibu, buku-buku tentang gadget, buku-buku tentang internet, buku-buku tentang teknologi untuk anak kayak gitu, saya ketemu begini, menarik hal temuan saya. Jadi di buku-buku kajian ilmiah, literatur, itu tidak sedikit saya membaca ulasan bahwa teknologi dan gadget itu mensejahterakan psikologi, membahagiakan, menguatkan fungsi pengasuhan, mendekatkan anak dengan orang tua, menghubungkan yang dekat dengan yang jauh. Dan itu adalah hal-hal yang positif atau negatif, Bapak dan Ibu. Ya, benar sekali, itu positif gitu ya. Itu positif. Dan itu saya cukup populer ketemu riset-riset, literatur-literatur, jurnal-jurnal yang mengulas tentang kabar baik dari teknologi. Nah, pada saat yang bersamaan saya dan orang tua juga terbuka gitu ya untuk kemudian membaca dan mengakses informasi sebaliknya tentang perkembangan gadget ini. Ya, kalau misalnya akhirnya lebih banyak kita sebelum ini misalnya sebelum Covid ya, kita akses televisi itu sangat tinggi. Ya, berapa tahun terakhir ini mungkin mulai bergeser ke smartphone melalui YouTube, media sosial, dan jenis-jenisnya yang lain, aplikasi-aplikasi yang lain, sehingga sumber informasi tidak hanya melalui televisi, tapi juga kemudian media sosial yang lain. Nah, saya tertarik kemudian ingin saya tertarik ingin menjelaskan tentang, menyampaikan ya, untuk kemudian kita menjadi refleksi bersama. Kalau di televisi kita lebih sering mendengar ulasan dampak positif gadget atau dampak negatif gadget. Pornografi, adiksi, ataukah kemudian anak-anak yang berprestasi dengan gadget. Saya tidak tahu, itu temuan-temuan kita masing-masing berbeda. Ada yang kemudian cepat mengakses kabar ya dampak-dampak negatif, bukan berita bohong, itu benar ada. Nah, menjadi pertanyaan kita adalah persentase aksesnya kita itu lebih banyak ke hal-hal yang negatif tentang gadget atau yang positif gitu. Nah, di kita ini tentu berbeda ya, berbeda.
ada yang lebih banyak mengakses tentang positif, ada juga yang negatif. Izin saya ingin menyampaikan satu kesimpulan awam saya sebagai psikolog yang membersamai beberapa klien di ruang praktik ya. Kemudian beberapa audiens saya di ruang dari satu seminar ke seminar yang lain gitu. Kalau sebelum COVID misalnya, ya saya bisa satu hari di beberapa kali seminar dan itu mungkin 50, 100, 200 bahkan kemudian berapa 300 orang kali sekian kali pertemuan kayak gitu misalnya. Nah dari forum-forum yang saya hadir dari satu forum ke forum yang lain sampai hari ini, saya lebih sering Bapak dan Ibu menemukan orang tua mengeluhkan tentang gadget. Lebih sering itu dibandingkan dengan orang tua yang memberikan kabar baik prestasi anaknya setelah memegang smartphone. Jadi jauh lebih mudah bagi saya pribadi untuk mengakses informasi negatif tentang gadget daripada informasi positif. Informasi positif gadget itu saya lebih banyak dapatnya dari literatur ya, dari kajian-kajian, mungkin dari buku-buku ya, penelitian teman-teman juga gitu ya ada ya. Tapi kalau di lapangan saya lebih mudah untuk mendapatkan fakta-fakta yang negatif tentang gadget. Itu bukan sesuatu yang kita salahkan dan itu memang realitas ya. Itu adalah ada di sekeliling kita. Nah, jadi dan angkanya juga Bapak Ibu tinggi sekali. Jadi gadget ini adalah kebutuhan ya. Kita di new normal ini Bapak dan Ibu, salah satu aspek yang perlu kita adaptasi di masa new normal ini adalah teknologi. Yang sebelumnya kita mungkin memiliki paradigma yang agak sedikit tidak lurus dengan teknologi ini, maka mulai hari ini kita perlu melihat secara jernih, melihat secara proporsional kabar baik dari smartphone ini juga apa kita perlu punya. Jangan hanya mengoleksi yang negatif, tapi juga kita perlu membuka ruang untuk apa yang positif dari gadget agar kita tidak terjebak dalam situasi stres, agar kita tidak terjebak dalam stresor negatif tentang gadget ini gitu. Jadi Bapak Ibu, selain misalnya kita mendengar gadget ini bahwa gadget ini melahirkan kecanduan, merusak otak, anak tidak bisa bergerak fisik misalnya, anak menjadi hiperaktif, kurang konsentrasi, terputus dengan realitas sosial, tidak mau mendengar nasihat orang tua, tidak mau belajar. Itu kan hal-hal yang kemudian ada di keranjang merah saya sebut misalnya ya. Tapi di keranjang putih juga misalnya ada, atau di kotak hitam, atau di kotak putih juga ada gitu. Kotak putih, kotak baik ya saya mungkin menyebutkan. Jadi anak-anak hari ini juga misalnya sebagai YouTuber membawa nilai-nilai positif. Kemudian dengan gadget mereka bisa belajar. Dengan gadget mereka bisa terhubung dengan keluarga mereka dari luar. Dengan gadget mereka bisa mengaji, bisa membaca, bisa kursus bahasa Inggris dari gadget, dari smartphone-nya. Kemudian dengan gadget juga mereka sangat mudah untuk mencari literatur, referensi ilmiah tentang tugas-tugas mereka. Agar kemudian kotak hitam saya sebut izin, kotak hitam ini adalah kotak yang mungkin negatif gitu ya, saya ilustrasikan sementara di sini, dan kotak putih kotak positif. Perlu berimbang Bapak dan Ibu, perlu berimbang ya. Tidak boleh kemudian kotak hitam aja yang kemudian terisi di rumah kita tentang persepsi kita tentang gadget, tapi kemudian kotak putih juga harus berisi secara berimbang. Karena pada dasarnya menurut Jung ya, salah satu tokoh psikologi populer yang kemudian menjadi literatur psikologi ilmiah, menyebutkan bahwa teknologi ini adalah sesuatu yang netral. Ini poin buat saya ya Bapak dan Ibu ya, dan kita semuanya. Teknologi adalah sesuatu yang netral. Dia bisa positif ketika kemudian dibawa positif, dan sangat bisa untuk menjadi negatif juga ya ketika kemudian dibawa ke negatif gitu. Netralitas teknologi ini termasuk smartphone ini, kalau misalnya di sehari-hari saya beberapa pekan ini melihat kecenderungan anak saya kemudian belajar daring ya, ada juga belajar daring, itu interaksi anak-anak dengan gadget lebih tinggi. Nah, saya mencoba mengimbangi ya dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain untuk anak saya, sehingga di HP ini, di smartphone ini, anak saya tidak hanya mengakses game, tidak hanya mengakses info berhubungan dengan yang fun ya, atau yang sifatnya entertainment, menghibur, tapi juga bagaimana bisa menggeser
dari hal-hal yang berhubungan dengan fun, hiburan, kita geser kepada hal yang bermakna peradaban, pendidikan, penanaman nilai-nilai gitu, dan itu ada level-level usianya juga nanti akan saya sampaikan di sini. Nah, jadinya Bapak dan Ibu, itu adalah fakta tentang penggunaan gadget ini di sekitar kita, bahwa ini sudah menjadi bagian dari diri kita yang kalau kita bendung arus ini terlampau besar ya Bapak dan Ibu ya, maka bukan membendungnya menurut saya, bukan menghilangkan gadget taruh di belakang, bukan, tapi kemudian taruh gadget di depan dengan manajemen pengelolaan yang baik. Nah, ini kata kuncinya adalah acceptance gadget ini, terima gadget ini dan kelola dia. Itu kata kuncinya ya. Acceptance it and manage ya. Menerima dan mengelola itu kata kunci juga yang penting untuk kita ambil. Bapak Ibu, paradigma gadget di new normal tadi udah kita diskusikan ya. Jadi perlu lebih bersahabat kita sekarang dengan gadget ini, dengan smartphone ini, dengan teknologi ini. Jadi kita perlu memenuhi kotak hitamnya, oke, ada ya. Kalau kemudian di dalam konsep pendidikan Islam itu ada targhib wa tarhib Bapak Ibu ya. Ada larangan, ada himbauan, dan ini dalam semua agama sepertinya ada gitu kan. Ada ya, kita ada surga, ada neraka gitu kan. Ada ancaman akan masuk neraka, ada janji-janji manis yang akan kita dapatkan di surga juga gitu. Jadi balance ya antara targhib dan tarhib. Nah, jadi tadi itu balance juga, ancaman di smartphone, di teknologi ini banyak, tapi juga peluang-peluang kebaikan juga berlimpah. Nah, itu yang perlu kemudian kita isi secara proporsional. Bapak Ibu, menarik juga selain berbicara tentang fakta, data, dan realitas persepsi kita tentang gadget per hari ini, kita perlu memiliki paradigma juga yang mulai terbentuk, kita perlu kuatkan untuk penggunaan gadget pada anak-anak new normal sesuai dengan usia mereka. Saya melakukan proses refleksi ya ketika membersamai anak-anak saya dan siswa-siswa saya. Anak-anak saya ada yang TK, ada yang SD, kemudian di SMA IT saya sedang membersamai anak-anak usia remaja, usia SMA, SMP dan SMA. Jadi anak-anak sendiri adalah usia level TK dan SD, kemudian anak didik saya di sekolah adalah SMP, SMA. Dan saya, kebijakan kami izin di sini di SMA, di sekolah saya di Cahaya Bangsa itu anak-anak harus bawa gadget. Dan ini adalah boarding. Ini sedikit anti mainstream ya dengan pondok pesantren, mungkin dengan sistem pondok pesantren yang anak tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa laptop. Tapi penggunaan gadget kemudian di Cahaya Bangsa berdasarkan refleksi, diskusi, kajian saya dan teman-teman di Cahaya Bangsa akhirnya harus bawa gadgetnya, harus bawa laptopnya, boleh bawa laptop dan gadgetnya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit, mungkin menjadi bahan diskusi kita nanti untuk level-level usia. Untuk anak-anak usia TK, Bapak dan Ibu, nanti akan ada penjelasan ya kalau untuk kebijakan di APA misalnya, Asosiasi Psikologi di Amerika gitu ya. Nanti akan kita diskusikan juga itu. Nah, untuk anak usia dini di sini Bapak Ibu, kekhasan perkembangan mereka adalah belajar dengan hal yang konkret, ada egosentrisnya, self-orientednya tinggi, orientasi kepada dirinya sendiri itu besar. Jadi dia harus senang, orang lain boleh nangis tapi dia enggak misalnya gitu kan, ada kecenderungan perkembangan anak TK seperti itu. Kemudian belajarnya adalah play and learn ya. Jadi bermain dan belajar, beraktivitas dan bergerak gitu. Ada kemudian capaian-capaian perkembangannya kalau di pendidikan anak usia dini standar capaian perkembangan kan ada fisik, motorik, ada sosialnya, ada emosi, ada spiritual seni dan 6 poin perkembangannya. Nah, melihat dari struktur perkembangan anak usia TK ini, maka karakter smartphone, karakter aktivitas di smartphone itu saya melihatnya akhirnya lebih kepada misalnya kalau lebih banyak kalau kemudian tidak didampingi ya Bapak dan Ibu akan otomatis mengakses game, otomatis mengakses game yang berhubungan dengan hal-hal yang konkret. Saya amati pada anak saya usia dini, dia misalnya senang menggambar ya, dia cari aplikasi yang menggambar, dia cari aplikasi game yang masak-masakan, jadi bisa tuangin misalnya gini,
Ini ada sirup gitu ya. Di game itu dia bisa dengan real menuang sirup ke piring, ke gelas, masak-masakan. Nah, itu real ya. Jadi aplikasinya arahnya ke situ. Isu-isu, tema-tema binatang juga menjadi tema-tema yang tersentral pada usia anak usia dini gitu ya. Kemudian belum ada tokoh humannya, belum ada tokoh manusia yang terlalu muncul di sini. Tapi yang menjadi tokoh adalah ya tokoh-tokoh kartun, animasi, ya atau misalnya tadi animal ya, binatang, itu menjadi ranahnya. Kemudian permainan-permainan sederhana ya, jadi kesulitannya tidak terlalu tinggi. Misalnya puzzle-nya adalah puzzle yang susunan 3, 4 pecahan, mungkin seperti itu gitu ya. Jadi yang cenderung dinikmati oleh anak-anak usia TK. Nah, berbeda, beranjak termasuk tayangan-tayangan YouTube ya. Itu juga seputar itu. Nah, tapi kalau ada anak-anak yang sudah terbentuk paradigmanya, misalnya karena nonton sinetron gitu ya, misalnya Ganteng-Ganteng Serigala yang menjadi tayangan mereka ya, sinetron atau judul-judul sinetron lain gitu ya, maka itu juga akan berpengaruh terhadap jenis game atau jenis tayangan yang mereka akan tonton. Misal dia akan mencari game yang yang kemudian bisa sisirkan rambutnya, bisa pakai wig gonta-ganti, pakai pakaian gonta-ganti. Nah, itu aplikasi game-game yang senang dilakukan oleh anak. Jadi bergantung kepada kepribadian, bergantung kepada modalitas belajar sosial anak, bergantung kepada tayangan dia di televisi, bergantung juga kepada edukasi orang tua yang diberikan. Kalau kemudian orang tuanya misalnya intens dengan belajar, dengan bahasa, dengan Al-Quran, ya aplikasinya juga akan terhubung ke arah sana, yang lebih tertarik untuk dia gali. Berbeda dengan level berikutnya, jenjang berikutnya ada peningkatan level usia SD, Bapak dan Ibu, di mana kemudian usia SD ini udah interaksi sosial sudah mulai agak luas, terbuka. Dia tidak lagi, udah mulai tingkat kesulitannya lebih kompleks karena struktur kognitif udah bisa membantu dia untuk menyusun, menganalisa, menghubungkan, itu sudah bisa gitu ya usia SD. Sehingga permainan dia tidak lagi kepada permainan-permainan yang mudah, tapi juga sudah mulai meningkat. Dan di sini mulai awal, kalau saya mengatakan mulai awal kecanduan itu dari usia SD. Ya, dari usia-usia awal ini, di mana kemudian kalau misalnya nanti ada anak yang terjebak pada kecanduan ya Bapak dan Ibu ya, karena sudah mulai terlibat kognitifnya di situ, dia udah mulai berpikir bagaimana memenangkan pertarungan di game-gamenya, misalnya kalau berbicara tentang game ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi masih karakternya masih dengan anak TK, masih orientasi ke dirinya itu tinggi di perkembangan anak usia SD ini juga masih egosentrisnya masih ada, belum terlalu hilang sepenuhnya, sehingga masih game-game yang fun itu juga mulai muncul. Nah, ketika kita sodorkan misal, kamu jangan hanya main game saja, belajar dong, baca PDF ini, buku ini, buka di Google ini, website ini, itu belum bisa diakses oleh anak. Bapak dan Ibu kalau kemudian di konsep offline, kita kan tahu tuh, coba kita ilustrasikan bagaimana struktur buku pada anak-anak. Kalau buku pada anak usia SD kan, pada anak TK cuma satu kata, tapi ribuan gambarnya misalnya, atau banyak sekali gambar-gambarnya, tapi cuma satu kata. Nah, berikut level lainnya lagi adalah beberapa, mungkin satu kalimat gitu ya, tapi masih ada gambar. Nah, kemudian pada saat saya pernah misalnya ke anak saya untuk kemudian coba baca buku, coba lihat buku di Google. Aduh, nggak menarik banget kata dia. Karena nggak ada gambarnya, itu banyak informasinya di situ. Saya bilang seperti itu, tapi kan mereka nggak menangkap makna dari informasi sesuatu yang bagus ada di PDF itu, karena di PDF itu tidak ada gambarnya. Tidak ada tulisan yang warna-warni, maka nggak bisa dia ambil gitu. Nah, jadi ini untuk anak SD, Bapak dan Ibu. Nah, permainannya atau tingkat penggunaan game misalnya di aplikasinya akan lebih tinggi level kesulitannya. Mulai tertarik dengan media sosial adalah ketika usia menjelang SMP, Bapak dan Ibu. Menjelang usia SMP, apa di sini karakteristik perkembangan anak remaja kita udah mulai butuh kompetensi. Jadi anak-anak kita yang usia kelas 4, 5, 6 SD itu, Bapak dan Ibu sebaiknya memang sudah punya identitas diri bahwa saya suka
ngaji, saya suka membaca, saya suka membantu. Jadi identitas dirinya ada dasarnya, embrionya, awalnya. Untuk kemudian menjadi citra diri dia nanti pada saat dia usia remaja, SMP misalnya. Nah, di usia remaja ini Bapak Ibu sudah ada citra diri, maka kalau media sosial nggak menarik buat anak TK. Media sosial nggak menarik buat anak SD karena dia belum ada aktualisasi diri untuk dia promote kepada orang, untuk dia sampaikan kepada orang lain itu belum kuat. Dia masih lebih ke diri internalnya. Tapi kalau anak menjelang remaja itu dia sudah mulai, ini lihat saya cantik, saya bagus, baju saya bagus, prestasi saya baik, ya gitu ya. Jadi dia sudah mulai, ini lihat foto selfie saya, tempat saya bagus, misalnya, itu sudah mulai pada anak usia jelang remaja, sehingga media sosial di sini sudah mulai masuk ya ke anak-anak kita. Nah, berikut seterusnya kalau untuk di game gitu misalnya sudah mulai mengarah kepada, karena kompetensi di usia ini sudah mulai untuk mencari uang ya, bertarung ya. Di SMA itu akhirnya berkelompok karena peer attach di situ ya. Perkembangan remaja adalah lekat dengan teman sebayanya. Jadi melakukan berkelompok di grup media sosial mereka, kemudian berkelompok dengan permainan misalnya ya, tidak hanya nasional tapi juga bahkan kemudian tidak hanya lokal tapi nasional bahkan internasional misalnya. Ini sudah mulai ya di beberapa anak-anak kita. Akhirnya kalau secara positif, saya pernah punya teman diskusi di ruang praktik ya, seorang anak remaja usia SMA yang sudah menghasilkan uang ratusan juta per bulan dari internet, dari pengelolaan internetnya gitu. Dan ini sudah orientasinya sudah ke bisnis gitu, sudah orientasinya pada kemandirian diri gitu ya. Walaupun kemudian ada catatan-catatan lain yang saya simpan dari proses diskusi dengan beliau gitu saat itu gitu ya, karena mainnya adalah di black internet gitu ya. Nah, jadi tapi ada juga yang pure bagus lah misalnya dengan secara positif dan tetap beradab gitu, itu ada juga banyak gitu ya anak-anak yang berprestasi dengan teknologinya. Ini Bapak dan Ibu fase-fase usia penggunaan gadget. Jadi SMP atau bahkan kemudian ketika anak-anak sudah mulai mengenal eksistensi diri, ya media sosial sudah mulai masuk ke usia pra-remaja ya, menginjak remaja. Nah, mungkin itu kita sudah punya bayangan beberapa poin ya Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana kita memandang gadget masa kini, dan anak-anak kita seperti apa interaksi dia dengan gadget sampai hari ini. Bapak dan Ibu mungkin tentu sudah punya bayangan anak-anak kita ada di mana dan apa yang ingin kita tingkatkan, apa yang ingin kita kembangkan kepada anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu, new normal ya, sebelum kemudian saya masuk ke sini ya, saya ingin menyampaikan tentang paradigma penggunaan gadget di new normal ini. Bapak Ibu, kita perlu lebih kreatif ya sekarang dalam memfasilitasi anak-anak dengan gadget ini. Teknologi adalah hal yang diadaptasi utama di new normal nanti. Dan teknologi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, beberapa riset mengatakan 60% ada di smartphone. Ya, jadi kalau kemudian anak-anak kita hambat, kita lawan arus ini, arus yang sangat besar ini, ya kayaknya kita akan terpental sendiri gitu ya. Kemungkinan kita akan terpental gitu. Tapi bagaimana kemudian teknologi ini nggak perlu dilawan karena dia sesuatu yang netral, Bapak dan Ibu. Dia ada di genggaman tangan kita. Kalau misalnya Abu Bakar atau Umar ya yang pernah mengatakan bahwa dunia itu saya kuasai, dia tidak ada di hati, dia tidak di hati saya, tapi kemudian ada di dalam genggaman tangan saya. Smartphone ini ada di tangan saya, dia nggak perlu ada di hati saya. Kalau tadi Bu Alfi mengingatkan kita bahwa sekarang ada kecemasan ya, ada kecemasan yang muncul pada kita dengan smartphone ini gitu. Itu bagi orang-orang yang tidak memiliki prinsip tentang smartphone di awal. Kecemasannya seperti apa? Ada orang yang cemas kalau dia tidak update status setiap hari, satu. Ya, ada orang bahkan kemudian bukan dirinya saja yang cemas, tapi realitas sosial juga cemas. Misalnya teman saya di Facebook, kok tumben ya Ustadz Haidir, Pak Haidir, Pak Lalu nggak posting status. Ada apa nih? Colong dong cari tahu ada apa dengan Pak Lalu kayak gitu. Kok hari ini nggak posting status? Jadi sosial malah yang justru cemas gitu ya. Iya. Kemudian
ada tren kecemasan juga, dan ini pernah diteliti Bapak dan Ibu, ada istilahnya yang muncul gitu ya di psikologi. Jadi pembaca itu bisa cemas dengan statusnya orang lain. Saya punya teman diskusi waktu di RRI siaran ya untuk anak-anak remaja gitu. Dia ada yang bertanya kepada saya, ada orang yang menyerang saya di sekolah karena dia merasa diserang dengan status saya. Padahal saya sedikit pun tidak pernah kepikiran bahwa tidak pernah ada hubungan antara status saya di media sosial dengan dia yang menyerang saya. Nah, artinya orang itu yang membaca status itu kan cemas dengan status orang lain. Itu ada juga Bapak dan Ibu. Jadi tren kecemasan ini tidak hanya sekedar tren kecemasan ini akhirnya muncul juga dari media sosial ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau kemudian kita kembali kepada prinsip bahwa smartphone ini ada dalam genggaman kita, tidak di hati kita, maka posisinya bisa netral. Tapi kalau smartphone ada di hati kita, itu kita perlu berhati-hati. Ya, jadi misalnya mau sholat, aduh cepat-cepat dah salam, nanti saya mau sampaikan ini pesan WA ke Bu Alfi. Cepat-cepat salam. Itu kan ada di hati, artinya ada di hati, bukan di tangan. Kalau kemudian di tangan, saya lagi sholat, kamu sekarang ada di sini. Smartphone ada di sini, di lemari, di dalam tas, nggak usah ikut ke masjid, nggak usah ikut meeting, nggak usah ikut kemana. Dia ada di tangan. Tapi kalau ada di hati, ya kita mau pergi kemana saja, hati kita ada smartphone. Ya sekarang ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita gunakan prinsipnya Umar ya untuk kemudian meletakkan dunia itu di tangan, bukan di hatinya. Ya. Dan smartphone ini juga punya potensi untuk menghadirkan kecemasan bagi kita, maka kita jangan letakkan di hati, ya. Harus mahir dan pintar untuk meletakkannya hanya di tangan kita saja. Ya, dia akan berfungsi ketika ada di tangan. Kalau dia nggak di tangan, ya udah nggak usah berfungsi. Jangan kepikiran tentang gadget pada saat sholat misalnya, ya. Jangan kepikiran gadget pada saat belajar misal. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Silahkan mungkin kalau ada Bapak Ibu yang sudah mulai berpikir, sudah mulai menghadirkan kesimpulan apapun, boleh disimpulkan untuk dirinya. Untuk kemudian sikap apa yang lebih tepat. Mungkin ada insight yang muncul per detik ini untuk kita gitu ya. Silahkan itu bisa menjadi sikap juga untuk kita bangun yang positif, yang cocok buat kita. Selamat buat Bapak Ibu yang sudah memutuskan hal seperti itu. Nanti sambil menunggu dari chat, saya lanjut ya Bapak dan Ibu ya. Sambil menunggu jika ada yang masuk bahan diskusi lanjutan kita. Bu Alfi masih kedengeran ya suara saya ya? Masih Pak Lalu. Itu udah ada suara di masjid dan insya Allah tidak mengganggu ya? Iya, tidak. Baik, terima kasih. Nanti Bu Alfi kalau ada yang perlu diingatkan ke saya boleh disampaikan. Siap. Saya lanjut Bapak dan Ibu semuanya siap ya? Kita lanjut kembali ke refleksi untuk anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Nah, refleksi untuk anak-anak kita di sini saya sadur dari beberapa literatur dan saya masih ketemu refleksinya adalah refleksi yang agak cenderung ke kotak hitam ya. Jadi ada aspek anak sebagai penerima pesan secara komersil, ada iklan, ada spam, ada sponsor. Nanti memunculkan kekerasan, ujaran kebencian, ada konten pornografi, value-value yang hadir juga value-value yang mungkin kurang bersahabat buat anak-anak kita gitu. Nah, jadi iklan ini perlu di maintenance juga ya dalam perilaku bergadget ya. Jadi ya sepertinya sekarang sudah mulai ramah gadget juga di beberapa misalnya Google gitu ya. Mudah-mudahan saya tidak ahli di teknologi ya, saya hanya melihat dari perspektif psikologi. Jadi kalau kemudian anak-anak kita mengakses konten-konten yang negatif, itu akan cepat sekali iklan-iklan negatif juga muncul di HP kita, di HP anak-anak kita. Tapi kalau sebaliknya anak-anak kita sering mendengar ruang-ruang belajar, kelas-kelas belajar, maka iklan-iklan yang muncul juga iklan-iklan belajar. Maka bisa kita lihat kalau saya secara awam nih Bapak dan Ibu, iklan-iklan yang masuk ke HP saya itu iklan-iklan yang seperti apa ya, maka itu kemungkinan anak-anak saya berinteraksi dengan gadget masih di sekitar tema itu. Nah kemudian anak sebagai partisipan ya, untuk aspek komersilnya ini ada data pribadi, anak bisa cenderung dilecehkan,
dan perlu dimonitor perilakunya. Secara seksual bisa dibujuk, ditipu, dan diajak untuk bertemu. Perilaku secara nilai atau value, perilaku membahayakan diri, bujukan yang tidak dikehendaki. Ada satu kasus, mudah-mudahan tidak banyak ya Bapak dan Ibu, yang saya pernah bersamai juga. Jadi seorang remaja yang akhirnya hamil di luar nikah, dan pada saat hari pertama ditanya siapa yang menghamili, dia tidak tahu. Karena apa? Karena dia bertemunya di media sosial. Nah, pada saat diajak kopi darat ya, akhirnya hal itu terjadi gitu ya. Pelecehan seks, kekerasan seksual itu terjadi, pelecehan itu terjadi dan membuat anak ini menjadi korban. Dan ketika ya di hari-hari pertama sih dia tidak tahu itu siapa dan munculnya dari mana, sampai akhirnya kemudian ya cybercrime ya, kriminal melalui tindakan kriminal melalui cyber itu juga terjadi gitu. Nah, ini ada data seperti itu, kasus yang mudah-mudahan tidak banyak gitu. Ini artinya bahwa ancaman kekerasan seksual juga bisa terjadi di media sosial. Angka perceraian misalnya di salah satu kabupaten di Jawa Timur, saya lupa gitu ya, pernah diteliti oleh instansi pemerintah setempat bahwa angka perceraiannya, ruang tertinggi angka perceraian adalah dari media sosial. Jadi kenalan dengan Facebook, akhirnya berselingkuh kayak gitu. Nah, jadi ini kita sebagai partisipan, anak-anak kita sebagai partisipan. Bahkan kemudian ada di Jawa Barat kalau tidak salah, di salah satu lapas yang menjadi trennya adalah kekerasan seksual juga terjadi di media sosial. Jadi pelaku kekerasan seksual itu dia bisa ngelihat anak kita yang cara postingnya, misalnya misalnya ini cenderung terjadi pada anak-anak SMP SMA ke atas ya Bapak dan Ibu ya. Dia selfie sambil mengeluarkan lidah misalnya ya, kayaknya itu nggak tepat juga ya, nggak sopan gitu. Kemudian dia selfie dengan membuka bagian tubuhnya, tapi dia selfie-nya dari atas gitu misalnya ya. Nah itu bisa dikejar oleh pelaku kekerasan seksual secara khas. Jadi kalau kemudian di salah satu datanya ditemukan bahwa kalau ada anak calon korban saya, dia foto dirinya dari atas dan menggambarkan lekuk tubuhnya, ini mudah banget saya kejar. Jadi dan itu juga memang wajar, secara psikologis juga bisa kita lihat bahwa dia ingin mengekspresikan diri dan sampai terbuka seperti itu misalnya. Itu personality larinya. Maka kemudian wajar kalau pelaku mengatakan saya lebih mudah mengejar dia daripada anak yang foto dirinya dari depan, bukan dari atas gitu. Nah, ini berpeluang juga untuk itu Bapak Ibu ya. Kemudian anak sebagai aktor, ada perjudian, ada black internet ya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, merusak akhlak, tidak beradab di internet ya, share hook dan lain-lainnya. Nah ini adalah perlu kita pikirkan, ini menjadi ancaman, tapi menjadi peluang juga tentu banyak Bapak dan Ibu ya. Anak-anak kita yang posting kebaikan-kebaikannya, ya contoh misalnya kemarin anak-anak kalau di tempat saya di Cahaya Bangsa, mereka ada waktu khusus untuk hari ini kalian harus dapat teman dari luar ya, dari negara lain, minimal 3 orang, tapi yang akhlaknya bagus, yang postingannya positif, yang karakternya baik, bukan akun yang bisa kita lihat buruknya. Ya, jadi itu sangat mudah Bapak dan Ibu, dan itu kita latihkan kepada anak-anak kita, itu juga bisa melakukan hal seperti itu. Kalau sekarang misalnya rekrutmen juga, kalau kami di psikologi, kita lihat jejak digitalnya juga, di YouTube-nya dia seperti apa, pernah posting sejarah, itu kan nggak hilang tuh ya, jejak digital kita. Facebook-nya seperti apa, itu juga menjadi tambahan data yang sangat bermanfaat untuk kami di psikologi untuk melihat, mengakses pribadian seseorang. Nah, Bapak dan Ibu, lanjut lagi ya. Masih ya, kita masih masuk jam 11 nih. Ya, kita masih punya waktu sekitar 1 jam lebih. Belum ada chat, Bu Alfi? Ada sih, Pak. Oke, kita coba ya. Dari Ibu Nita. Oke. Ya. Pak, lalu saya termasuk orang tua yang tidak mengizinkan anak untuk menggunakan handphone kecuali hari Sabtu dan Minggu. Tapi semenjak PJJ, saya tidak bisa memantau penggunaan gadget, terutama saat kami harus work from office ya.
Ya, ya. Dan saya perhatikan emosi anak saya jadi mudah marah. Bagaimana cara mengatasinya nih? Baik, Ibu siapa tadi? Ibu Nita. Ibu Nika. Nita. Oke, baik. Sebentar. Ibu Nita ya, dari Ibu Nita. Jadi Ibu Nita misalnya termasuk adalah orang tua yang tidak mengizinkan anak untuk menggunakan HP ya. Nah, dengan penjelasan, dengan refleksi yang mungkin kita dapatkan tadi di awal, saya tidak tahu nih apa yang bergeser dari cara pandang Bu Nita terkait dengan paradigma baru Bu Nita terhadap gadget gitu ya. Apakah kemudian masih dengan prinsip itu ataukah mulai ada perubahan meskipun sedikit, saya tidak tahu ya. Nah, tapi apapun itu dan Bu Nita misalnya melihat Bu Nita di sini agak kesulitan ya untuk memonitor perilaku anak menggunakan gadget karena ibu harus bekerja dan anak-anak jadi cepat marah. Ini ada apa yang terjadi dengan situasi ini gitu. Nah, ini ada beberapa poin yang mungkin juga terkait dengan slide saya dan terima kasih Bu Nita, saya akan share di sini. Kekuatan anak-anak, salah satu keyword berikutnya, kata kunci berikutnya di dalam penggunaan gadget untuk anak-anak kita, kekuatan monitoring, kekuatan monitor, kekuatan mengkontrol, khususnya buat anak TK, SD, bahkan sampai SMP, ya sampai SMP. Dan monitoring ini akan terus berlanjut sampai SMA kalau anak-anak SMA belum memiliki citra diri sebagai punya self control yang bagus. Sampai bahkan kemudian kalau kita tanya ke diri kita sekarang, kita sebagai orang dewasa sudah bisa kontrol diri nggak? Ya, sebenarnya secara psikologis kapan sih kontrol diri ini mulai menguat sehingga kemudian anak-anak kita tanpa dikontrol juga nggak masalah gitu ya. Nah, itu sebenarnya ketika usia 12-an tahun. Atau kalau kemudian di dalam agama kita misalnya ketika anak-anak sudah bertanggung jawab penuh dengan dirinya, udah balik misalnya kan udah bisa kontrol dirinya. Jadi nggak perlu kemudian lagi dipantau. Sebenarnya idealnya adalah kebutuhannya di situ. Jadi ketika dia sudah balik, ketika udah 14 tahun, 15 tahun udah matang, maka udah nggak perlu kontrol lagi. Tapi kalau misalnya masih sembunyi-sembunyi, menyaksikan tayangan-tayangan yang kurang bersahabat, dan artinya monitoring dan controlling orang tua ini tetap perlu. Nah, khusus untuk anak TK, SD, dan SMP, atau TK dan SD saja yang masih butuh kontrol, maka saya lihat ini kunci utama untuk keberhasilan penggunaan gadget, pengelolaan gadget secara positif. Untuk anak TK dan SD belum bisa mandiri untuk memilih sendiri mana aplikasi, mana tayangan, mana tema-tema yang cocok untuk mereka lakukan tanpa ada kontrol orang tua. Jadi saya ingin sampaikan di sini ya, saya bisa katakan nihil gerak saya, upaya saya mengatakan kepada anak saya, Gaza, misalnya nama saya, Gaza, yang boleh ditonton itu ini, aplikasi yang boleh dibuka adalah bla 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 bla. Kalau seperti ini tidak boleh dan seterusnya kayak gitu. Itu tidak akan pernah bisa terjadi secara berhasil kalau saya tidak langsung masuk ke dalam perilaku bergadget anak saya. Kalau hanya saya muncul sebagai pemain dari luar, sebagai pemberi instruksi saja, nggak akan efektif. Maka akan sangat efektif jika saya ikut terlibat. Ya, kalau kita tidak terlibat, Bapak Ibu, ya akan lelah dan tujuan kita tidak akan tercapai. Kalau kemudian penuh kita berikan tanggung jawab penggunaan gadget untuk anak-anak secara mandiri. Nah, jadi berbahagia bagi kita yang memiliki waktu untuk mengkontrol anak kita secara tinggi, berbahagia bagi kita yang memiliki perhatian, kita tidak hanya sekedar peduli untuk kemudian mengajarkan anak saya, ayo baca buku ini, ayo ngaji dengan Al-Quran ini, gitu ya. Tapi kita tidak peduli bagaimana kemudian pengelolaan gadget itu juga akan miss, Bapak dan Ibu. Sehingga antara misalnya buku secara fisik, Al-Quran secara fisik, kitab secara fisik, itu perlu kemudian kita perhatikan pada anak-anak kita misalnya, maka kemudian pada isu tema gadgetnya juga nggak boleh diabaikan. Dia perlu belajar, dia perlu mengetahui hal-hal lain di gadget itu juga perlu orang tua masuk secara fisik, ya hadir terlibat secara langsung. Nah, jadi itu monitor ya Bapak dan Ibu. Kalau kemudian hanya instruksi dari luar
nggak efektif kecuali orang tua masuk memberikan monitor secara langsung. Nah, itu untuk Ibu Nita. Kemudian anak mudah marah akhirnya ya, misalnya Bu Nita ya. Jadi mudah marah ini reaksi dari stres psikologis juga bisa jadi Ibu Nita ya. Misal ya, orang tua sering marah, orang tua sering, aduh sering banget kok kamu gunakan gadget, sering banget sih. Kalau gadget kamu nggak usah diminta, kamu ambil aja sendiri. Tapi kalau sholat, kalau belajar, kamu harus capek dulu dibilangin sama orang tua misalnya. Sarapan, makan kok lelah sekali dibilangin. Nah, jadi kalau tinggi intensitas perdebatan orang tua dengan anak, perselisihan orang tua dengan anak, ini bisa menjebak anak dalam situasi stres. Orang tua juga dalam situasi yang sama, stres misalnya, mudahlah untuk kemudian terpancing marah. Ya, maka meminimalisir marah itu akhirnya balance untuk emosi positif bisa ada, emosi negatif juga bisa ada, itu memang manusiawi ya. Tapi kemudian berimbang, itu perlu untuk anak juga berada di dalam emosi positif yang sesuai dengan kebutuhan dia setiap hari. Tapi kalau misalnya sering sekali anak marah, menurut saya kebutuhan emosi positifnya yang perlu dipelihara, yang perlu di asupan emosi positifnya akhirnya perlu berimbang. Jadi tidak hanya sekedar gizi, asupan ya, anak makan buah, makan sayur, tapi asupan psikologis juga penting Bapak dan Ibu. Berapa kali Bapak dan Ibu belai, berapa kali Bapak dan Ibu memberikan senyuman, berapa kali Bapak dan Ibu mendekap, berapa kali Bapak dan Ibu terlibat langsung aktivitas bareng dengan anak-anak, berapa kali kita keluar rumah bareng dengan anak-anak dalam satu mobil, berapa kali kita bercanda, saling lempar bantal, saling dorong misalnya, ya berbahagia dengan anak-anak. Kalau itu terjawab, maka kita bisa menjawab kehadiran gadget ini nggak dominan, karena ada balance emosi positif dia dapat juga dari orang tua secara langsung, sehingga dia tidak hanya mendapatkan kesenangan, ketenangan, kedamaian, kenyamanan hanya dari gadget, gitu, Bapak dan Ibu. Jadi saya ingin mengatakan begini ya. Kalau anak-anak ternyata dia bisa sangat fokus, khusyuk di depan gadgetnya, dan itu akhirnya kebahagiaan menjadi pusat utama dia dapat dari gadgetnya, saya menduga dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari fisik, emosi, psikologis orang tua secara langsung. Saya menduganya kayak gitu. Ya. Oh iya ya. Kalau kemudian berimbang, ya dia didekap, dipeluk, ada aktivitas bersama, ya dia punya alternatif. Gadget itu bukan sumber bahagia satu-satunya, tapi sumber bahagia saya adalah senyum ayah ibu. Saya bisa main dengan ayah ibu bisa membelikan permainan yang lain. Jadi sumber utama kebahagiaan tidak hanya di gadget. Nah, jadi ini bisa jadi refleksi buat saya juga dan kita semuanya untuk menyiapkan kehadiran kita secara fisik untuk anak-anak kita. Oke, baik Pak Lalu. Ini ada lagi nih Pak Lalu dari Pak Yasir Naim. Assalamualaikum Pak Lalu. Tadi Bapak bilang teknologi itu sesuatu yang netral ya. Tapi kenyataannya sangat susah sekali mengendalikannya, terutama anak. Karena ada keponakan saya umur 2 tahun sudah kecanduan gadget. Dan apabila tidak dikasih, jadi marah sekali. Apakah ini nanti akan terpengaruh pada kejiwaan anak tersebut, Pak? Mohon solusinya. Baik ya, Pak Yasir, terima kasih. Ini Pak Yasir, alhamdulillah ya, jadi beberapa kayaknya nongkrong terus di Repower Family ya, Pak Yasir ya. Jadi iya, betul. Ya, tema ini juga inspirasi dari Pak Yasir ya. Kita terhubung juga di media yang lain, Pak Yasir. Semoga sehat selalu. Izin buat Pak Yasir, saya balik ke ini Bu Alfi, saya balik ke screen untuk berdiskusi tentang kecanduan ya. Silakan. Oke, baik. Saya masuk ke slide kecanduan di sini untuk pertanyaan Pak Yasir. Insya Allah juga bermanfaat untuk kita semuanya diskusi kita dengan Pak Yasir. Nah ini anak kecanduan. Ini tahun 2016 Pak Yasir ya. WHO menetapkan kecanduan gadget atau kecanduan game online ini ya. Persisnya adalah kecanduan game sebenarnya kalau di strukturnya. Jadi bukan kecanduan gadget, tapi kecanduan game kalau tidak salah ya. Nanti mungkin kalau ada yang salah, saya mohon dikoreksi. Menjadi sebuah gangguan psikologis per tahun 2016. Jadi cirinya adalah ada banyak ya sebenarnya ya. Anak tidak dapat mengendalikan kebiasaan bermain gamenya.
Jadi kalau misalnya dia tidak bisa belajar karena harus pegang game, dia tidak bisa makan, tunda makannya, bahkan nggak mau makan dan mandi karena dia tidak bisa pegang kendali gamenya. EPA akhirnya tahun 2012 mengeluarkan kebijakan, ya, psikologi Amerika mengeluarkan aturan untuk anak itu bermain game 2 jam saja per hari, ya, tapi menjadi berkurang pada tahun 2016 menjadi 1 jam per hari karena ada resiko kecanduan ini. Nah, artinya di situ kan bergerak, kalau saya boleh mengatakan bergeraknya adalah dari kotak hitam yang tadi saya ilustrasikan di awal, ya, bahwa gadget itu mengancam kecanduan, maka dia harus dikurangi. Tapi kita mungkin akhirnya anak-anak kita ada yang ngaji dari gadget kan, anak-anak ada yang belajar dari gadget, nonton tayangan, dengar guru mengajar dari gadget. Nah, ini masih layak nggak sih kebijakan harus 1 jam, harus 2 jam ini? Nah, itu perlu kemudian mengkaji secara mendalam, Bapak dan Ibu, ya. Nah, intinya adalah bahwa kalau anak sudah tidak bisa mengendalikan bermain gamenya, tadi 2 tahun itu, 2 tahun juga tidak recommended ya Bapak, ya, Pak Yasir, untuk anak menggunakan gadget itu. Bahkan kemudian EPA sampai tahun 2016 juga masih belum merekomendasikan untuk anak screen time. Anak 2 tahun itu nggak direkomendasikan, ya. Terlalu dini, ya, untuk mengalami gangguan kayak gitu, ya. Kalau misalnya ada dokter gigi mengatakan ini anak masih 5 tahun tapi kok udah rusak giginya, ini kerusakan gigi yang terlalu dini misalnya, dia bilang gitu. Nah, ada juga secara ini kalau gadget ini terlalu dini kecanduannya, harusnya enggak gitu, ya. Jadi tapi itu ada anak-anak kita yang seperti itu. Nah, ciri yang kedua adalah game menjadi prioritasnya dalam segalanya, dalam komunikasi, interaksi sosial itu menjadi prioritas. Yo, main di luar, nggak mau, main HP aja. Ayo, itu kakakmu udah datang, nggak mau, main HP aja. Ayo, ini lakukan ini, sekolah nggak mau, main HP aja. Nah, itu ciri yang kedua, kita perlu bantu anak-anak kita yang seperti ini. Kemudian terus bermain game, meski sudah ada konsekuensi negatif yang terlihat, matanya udah bengkak, terus tangannya udah pegel-pegel, dia udah kaku misalnya tangannya kayak gitu, ya. Tapi dia abaikan, nggak peduli dia, ya. Dia terus aja main, ya. Dan ini adalah ciri yang ketiga, ya. Atau perlu kita perhatikan juga bahwa anak kita sudah mendekati gejala-gejala gitu, ya, gejala-gejala edik. Nah, kemudian ciri yang lain, Bapak dan Ibu, ini lebih dari 12 bulan, ya, lebih dari 1 tahun dengan minimal 5 atau lebih gejala ini. Ada 9 poin ini Bapak dan Ibu, ya. Kalau selama 1 tahun berturut-turut ada 5 minimal tanda-tanda ini, kita perlu segera memberikan pertolongan kepada anak-anak kita. Ya, saya punya gadget krisis, ya, center, ya, untuk anak-anak, gadget krisis center. Gadget and Bully Crisis Center. Jadi untuk anak-anak yang mengalami menjadi korban bully atau anak-anak yang kemudian menjadi edik game ini gitu, ya. Jadi saya ketemu pola-polanya itu memang khas, ya, kalau di tempat ruang-ruang praktik, ya. Berikut ini dia. Jadi ada preokupasi dengan game. Maksudnya isi pikirannya terfokus dalam jangka waktu yang lama terhadap game. Jadi kalau misalnya dia diajak kondangan pesta misalnya, dia terus ingat, aduh mana HP saya mau main game, pulang aja yuk gitu. Itu ciri yang satu. Kemudian muncul withdrawal syndrome ketika tidak bermain game, sehingga mengganggu fungsi normal seperti tubuhnya berkeringat, sakit kepala, mudah marah, murung, nyeri pada bagian tubuh tertentu gitu, ya. Kalau dia nggak pegang HP ini terjadi. Poin kedua. Poin ketiga, ingin terus-menerus untuk meningkatkan durasi main gamenya. Nggak cukup 1 menit, 10 menit misalnya gitu, ya. Ingin terus bertambah, protes kalau kemudian hanya dikasih 1 jam, aduh 2 jam dong, 3 jam dong gitu misalnya. Bapak Ibu, kalau misalnya anak-anak kita masih hitungannya menit, contoh kalau misalnya saya izin, ya, menyampaikan, ini bisa jadi benar, bisa jadi salah, ya Bapak dan Ibu. Kalau untuk game anak-anak saya batasi 10 menit sampai 15-an menit. Ya, tapi kalau untuk tayangan lain saya nggak pakai waktu. Jadi durasinya bisa, ya, misalnya dia nonton film. Ya, anak saya kemarin misalnya pernah senang nonton hafalan sholat Delisa gitu, ya. Film
yang diangkat dari novelnya Terelie misalnya, itu kan 1 jam lebih, nggak bisa dibatasi sekian menit gitu ya, contoh misalnya gitu. Nah ini kalau untuk game dia ingin terus bertambah waktunya ya. Nah kemudian yang keempat, tidak mampu kontrol diri pada saat main game. Jadi waktumu udah habis, entar dulu, akhirnya rebut-rebutan HP, artinya kan dia tidak mampu mengkontrol diri. Ini ciri yang keempat. Yang kelima, hilang ketertarikan melakukan aktivitas lain. Yang kemarin dia hobinya naik main mobil-mobilan udah jadi hilang. Yang kemarin misalnya hobinya main lari dengan adik udah hilang karena terkonsen ke gadget. Nah, 6, tetap bermain game meski sudah ada dampak psikososialnya. Dia udah kehilangan teman, nggak peduli. Dia udah kehilangan jatah belanja, nggak peduli. Dia udah marah-marah setiap hari, nggak peduli, tetap aja main game. Nah itu juga ciri yang ke-6. Yang ke-7 udah mulai berbohong, menipu orang di sekitar, ya. Jadi udah menggunakan uang untuk mungkin membeli kuota secara berlebihan misalnya gitu ya. Kalau untuk game bahkan kemudian tadi beberapa misalnya di awal ada resiko judi misalnya, itu juga terjadi. Nah, penggunaan game yang ke-8, penggunaan game dijadikan sebagai sarana untuk lari dari perasaan negatif. Ya, jadi kok saya cemas ya? Kok saya takut ya? Kok saya nggak punya teman ya? Ya udah deh, saya main game aja. Jadi pelarian dari ketidakberdayaannya. Nah, ini Pak Yasir, kita perlu sama-sama memahami kondisi itu. Jika terjadi pada anak kita, kita perlu segera memberikan bantuan. Dan yang terakhir adalah memutuskan hubungan dengan orang lain. Kualitas pendidikannya jadi buruk, karirnya juga menjadi tidak baik akibat dari game ini. Nah, jadi ini kecanduan game ya, Bapak dan Ibu ya, yang sudah dikeluarkan oleh WHO itu adalah kecanduan game dan sudah masuk kemudian di dalam DSM 4 ya kalau tidak salah, DSM 5 sekarang di psikologi, panduan kitab untuk menegakkan diagnosa lah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ini jika minimal 5 ada dan dia dalam 12 bulan terjadi seperti ini, anak kita layak mendapatkan pertolongan. Tapi sebelum ada hal seperti ini, sebelum ada 5 gejala ini, kita bisa cegah dengan memberikan psychological first aid ya, atau pertolongan pertama psikologi. Atau sekarang banyak kementerian pendidikan, perlindungan anak juga banyak ya kita dengar istilah psikososial awal, psikososial. Itu orang tua bisa melakukan dan orang tua bisa memberikan itu PFA, pertolongan pertama psikologi kepada anak-anak untuk mencegah anak-anak masuk di dalam kategori-kategori ini, dalam gejala-gejala ini gitu. Nah, jadi ini perlu belajar juga kita sebagai orang tua, sebagai helper utama sehingga mencegah terjadi kecanduan pada anak. Itu mungkin beberapa ciri ya Pak Yasir ya, ada banyak nanti di sini juga kayaknya slide akan dibagikan oleh Repower juga untuk kita. Gejala kecanduan lain ada, ini juga gejala kecanduan lain ada. Nah, jadi kembali ke Pak Yasir tadi, bahwa itu jika itu gejala-gejala ini muncul pada anak-anak kita perlu segera memberikan bantuan. Terkait dengan netralitas teknologi, dia tetap netral Pak Yasir, ini pendapat Jung ya, bahwa dia sesungguhnya adalah netral. Ya ada anak yang akhirnya kena negatif juga, ada juga anak-anak yang bisa dengan monitor kontrol orang tua yang baik, dia bisa menggunakan gadgetnya secara baik dan dia tidak perlu kecanduan. Artinya kan dia bisa jadi positif juga ya, jadi tergantung pengelolaan. Dan memang nanti kita akan berbicara atau mungkin saya masuk langsung deh ke kompetensi ya, langsung masuk ke kompetensi yang perlu dimiliki. Gimana Bu Alfi? Ya, sepertinya jawaban Pak Lalu Bu Maimunah juga dari Lombok Timur tentang kecanduan terhadap gadget anaknya ya. Oke. Dan karena waktu juga ini Pak Lalu, kita mungkin hanya bisa menjawab satu pertanyaan lagi, mungkin Pak Lalu. Siap. Baik. Ya, dari Pak. Ya, saya bacakan. Izin bertanya Pak, bagaimana dengan sekolah yang menerapkan pembelajaran 4-8 jam dengan Google Meet, Zoom, dan WhatsApp? Apakah akan berpengaruh pada kecanduan anak? Adakah batasan maksimal secara psikologi, khususnya untuk anak usia SD dan SMP? Mohon dijawab Pak. Baik Bu Alfi, terima kasih.
Untuk anak dengan Google Meet ya selama 8 jaman. Jadi kalau yang di sini tadi kan game ya, lebih ke game karena di game ini ada visualisasinya, kemudian ada kepuasan, ada kebahagiaan, kemudian ada level-levelnya sehingga membuat kita terus ingin mengejar mencapai level-level yang lebih tinggi gitu. Itu memang beresiko untuk menjadi peluang-peluang candu. Dan ketika dia mendapatkan reward, baik itu secara fisik ataupun secara psikis, ya reward secara fisik itu adalah dia dapat uang, ya judi misalnya itu bisa jadi ada juga kecanduan perjudian karena dia bisa dikuatkan dengan hadiah reward yang dia peroleh dari perjudiannya, atau bisa juga secara psikologis dia bisa menyelesaikan game-game yang sulit, mengetahui rahasia-rahasia kode-kode tertentu dalam permainan-permainan yang sulit, itu bisa menjebak untuk munculnya kecanduan. Nah, pada Google Meet, misalnya Zoom, itu bagaimana peluang kecanduannya? Saya kalau kemudian 8 jam misalnya ya. Nah, terkait dengan tema aplikasi, contoh misalnya ruang belajar kita di Google Classroom atau Zoom misalnya ini, menurut saya itu adalah tidak dekat dengan ancaman-ancaman kecanduan buat anak-anak kita karena ini adalah media. Dia adalah media belajar. Dia adalah media untuk contoh sekarang ini kan kita bertemu nih. Kita bertemu ya kalau kita butuh bertemu secara fisik kita akan pakai Zoom. Ya. Kalau kita butuh penjelasan guru misalnya anak-anak kita untuk pengaturan manajemen mereka mengumpulkan tugas butuh Google Class gitu. Maka kalau kemudian Ibu menyampaikan di sini tentang dua aplikasi ini, menurut saya itu beda dengan game yang memiliki struktur-struktur struktur-struktur yang berpeluang untuk melahirkan kecanduan. Jadi menurut saya aman Ibu ya. Nah, yang lebih menjadi perhatian konsentrasi kita adalah kepada minat, daya tahan, kesejahteraan psikologis anak-anak kita menggunakan aplikasi-aplikasi ini. 2 jam kita ada di Zoom ini, kalau kita tidak punya break, kalau kita tidak ada hal-hal yang menarik, itu kan bisa melelahkan buat kita. Ya, apalagi kalau 8 jam menurut saya kalau tidak bagus kreativitas guru di dalam menggunakan Zoom ini atau Google Class ini, kalau kemudian nonstop 8 jam kayaknya berat ya untuk anak-anak kita. Rekomendasi adalah ya break ya. Ada waktu breaknya, ada waktu kemudian dia offline juga. Ada waktu untuk kemudian dia bergerak juga secara fisik. Jangan hanya duduk kayak kita di sini duduk kemudian nggak lakukan gerak jalan-jalan misalnya, itu juga beresiko. Ya, artinya bukan beresiko mungkin ya, tepatnya adalah melelahkan lah buat anak-anak kita, sehingga variasi dari kegiatan Zoom dan Google Meet itu perlu lebih banyak, kreativitasnya perlu banyak. Kalau di beberapa sekolah misalnya kayak kami menggagas Zoom tidak bisa independen berdiri sendiri, Google Class nggak bisa independen berdiri sendiri, dia harus disertai dengan aplikasi-aplikasi yang lain, Kahoot misalnya, atau beberapa aplikasi-aplikasi kreatif lain yang kemudian mewadahi anak-anak untuk bermain gitu misalnya, untuk break sejenak, karena konsentrasi Bapak Ibu orang dewasa itu sekitar 20 menit mampu mendengar dengan baik. Habis itu udah agak buyar. Anak-anak 7 menit, kalau untuk anak TK, SD mungkin bisa berkembang menjadi 10 menitan. Nah, jadi ini juga perlu kita pahami dan wadahi, sehingga kalau 8 jam beruntun tanpa ada kreativitas, inovasi, gerakan yang lain kayaknya akan cukup melelahkan. Tapi kalau dengan kreativitas yang terjaga, insya Allah anak-anak akan baik-baik saja dan aman. Mungkin demikian Bu Alfi. Nanti kecanduan game. Ya, silakan Bapak Ibu sambil menikmati hidangan yang ada di depan Bapak dan Ibu ya. Saya izin sirupnya ada kuning, sirup sajian. Ya, saya kembalikan ke Bu Alfi. Bu Alfi, suaranya masih ini belum di-on-kan. Masih belum kedengaran suara Bu Alfi ya di saya. Masa sih? Bagaimana Pak Lalu? Sudah terdengar, Bu. Iya, itu pastinya bisa menjawab pertanyaan dari Pak Muzamarko ya Pak Lalu ya. Dan sepertinya
itu bagian akhir Pak Lalu dari pemaparan. Nah, mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan berikut dari slide-nya Pak Lalu bisa langsung Japri. Boleh Japri Pak Lalu nantinya? Boleh. Nanti akan kami infokan. Ya. Sebelum lanjut pada sesi berikutnya, kita akan melihat iklan dari PT Repower Asia Indonesia secara utuh nih. Kedepannya kita itu seperti apa sih? Silahkan. Terima kasih. Nah, habis ini kita akan bersama-sama melakukan games interaktif nih, biar segar-segar. Seperti tadi Pak Lalu bilang bahwa kita ketika melakukan online activity itu harus diselingi dengan hal-hal yang dengan bergerak sehingga kita sama-sama lebih bugar lagi. Nah, sekarang saya mau melihat ekspresi dari para peserta sekalian. Nanti wajahnya boleh didekatkan ya ke kamera ya. Ekspresi dari wajah para peserta seandainya, berandai-andai bolehlah. Mimpi katanya segala sesuatu itu berawal dari mimpi. Nah, bagaimana ekspresi para peserta baik female atau male yang mendapatkan hadiah 1 miliar. Nah, ekspresinya tuh seperti apa? Ya? Belum mulai. Nanti host akan memilih. Mungkin untuk yang female dulu, yang merasa female, perempuan deh. Maaf, saya bagi gender ya. Yang female dulu deh. Bagaimana para peserta nih female? Ternyata Anda sekalian mendapatkan hadiah
1 miliar. Nah, ekspresinya bagaimana? Mulai dari sekarang saya mau lihat. Ayo. Ekspresinya seperti apa? Luar biasa. Oke. Ya, itu adalah ekspresi dari peserta yang wanita. Nah, sekarang kita lihat yang male, yang laki-laki, yang bapak-bapak, ayah-ayah. Ya, bagaimana sih ekspresinya ketika Anda sekalian itu mendapatkan hadiah 1 miliar yang jumlahnya susah dihitung ya, butuh waktu. Nah, ekspresinya bisa dari sekarang. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu adalah ekspresi-ekspresi bermacam-macam dari peserta yang ternyata kalau mendapatkan hadiah 1 miliar itu luar biasa ya. Oke, baiklah. Sekarang kita ingin meminta Pak Lalu nih untuk menyebutkan 3 pemenang terpilih dari hasil set yang tadi bertanya Pak Lalu. Apakah Pak Lalu bisa menyebutkan 3 orang terpilih, Pak Lalu? Unmute Pak Lalu. Pak Lalu masih di mute. Pak Lalu. Siap, sudah. Sudah ya? Ya, yang pertama tadi Pak Muza, Marco, kemudian Bu Nita dan Pak Yasir. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, selamat buat Pak Muza, Pak Yasir, dan Bu Nita. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu Alfi. Terima kasih Pak Lalu. Bu Alfi belum kedengaran suaranya. Terima kasih Pak Lalu. Ya, sama-sama. Suara Bu Alfi belum kedengeran. Bu Alfi di mute, Bu Alfi. Di unmute dulu, Bu. Halo? Ya. Terima kasih Pak Lalu. Untuk 3 orang pemenang dari yang mendapatkan ekspresi wajah, bagaimana co-host? Apakah sudah bisa menentukan 3 orang pemenang? Ya, jangan khawatir. Ini co-host sedang memaintain, ternyata memaintain. Seandainya tim panitia kami menghubungi para peserta yang ternyata memang dinyatakan sebagai pemenang, kami akan memberikan door prize berupa voucher OVO sebesar Rp100.000. Dan itu pastinya sangat berguna pada masa pandemi ini, ya. Mungkin itu saja. Nah, satu lagi tentang perumahan Repower yang memang mengedepankan konsep pendidikan. Salah satunya ada di Botanical Puri Asri. Seperti apa sih perumahannya? Mungkin bisa ditayangkan, silakan. Ya, kalau dari bisa dibilang.
Bu Alfi belum terdengar, Bu Alfi. Belum terdengar ya Bu Alfi ya? Ya. Sudah? Ya? Sudah. Oh, Ya, sekarang sudah. saya ulangi ya sekali lagi ya. Saya sudah mendapatkan nama-nama pemenang, yaitu Norma Gloria, Dinar Nugraha, dan Muza Marco, serta Pak Faris Noval. Selamat kepada Anda semua. Kemudian, ya, selamat kepada semua. Selanjutnya 2 minggu mendatang kami akan mendatangkan seorang dokter ahli dalam bidang kesehatan untuk menjadi narasumber kami. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Lalu ada sedikit pesan-pesan bagi kami semua, mungkin Pak Lalu sebagai penutup. Ya, ya keren aja gitu ya. Mudah-mudahan terus kita belajar bersama, khususnya buat Repower. Ya mudah-mudahan perumahannya tadi tertarik menarik juga. Saya nggak tahu lokasinya di Jakarta dan di beberapa tempat yang lain menjadi tempat yang membahagiakan buat keluarga kita yang ingin bergabung tentunya. Dan terima kasih juga buat proses edukasi dari Repower untuk kita semuanya. Hari ini kita belajar tentang gadget. Kemarin Repower juga sudah menyediakan ruang belajar yang lain besok tentang kesehatan. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil kesimpulan yang tepat termasuk tema ini. Menggeser paradigma berpikir kita tentang gadget dari A ke B sehingga kita bisa beradaptasi untuk penggunaan gadget di new normal. Hindari kekakuan, hindari pemaksaan pada anak mungkin, dan hindari ya memiliki fleksibilitas dan kreativitas yang baik, dan pastinya adalah kontrol dan monitor yang kuat untuk anak-anak kita menggunakan teknologi. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya dalam pendampingan anak-anak menggunakan gadget sebagai alat teknologinya. Itu saja Bu Alfi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Lalu atas clue terakhir atau rangkuman terakhir dan message buat kita semua. Sekali lagi, sebagai ucapan terima kasih saya kepada Pak Lalu, jangan lupa ya Pak Lalu untuk selalu, termasuk kita semua, untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian jaga jarak, pakai masker ya dimanapun di public places, dan patuhi aturan. Sebagai penutup, saya Alfi dan juga Pak Lalu serta tim panitia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, halo, halo. Untuk saya mau dapat uangnya sekarang juga. Saya mau nanya. Wow.